Ini adalah salah satu figur yang menurut gue agak aneh ya posisinya. Harganya premium, build-nya metal, LED-nya nyata, aksesorisnya banyak, tapi review globalnya dikit. Bahkan di komunitas figur internasional, nama ini jarang muncul. Pertanyaannya sekarang cuma dua. Ini red flag atau justru hidden gem yang belum banyak orang sadari. Dan ini yang lebih brutal lagi. Kalau logo Honor of King-nya kita copot di figur ini, apakah dia masih layak beli? Oke, kita mulai dari awal. Ini adalah Mosho Toy kolaborasi dengan Honor of King yang dulu juga udah pernah kita review ya. Hanya saja karakternya adalah Wukong dan ini karakternya adalah Hou-Yi alias Star Shooter. Dari boxnya aja udah kelihatan ini bukan figur main-main. Desain packagingnya rapi, padat, dan langsung ngasih kesan barang kolektor. Dan ini penting karena Mosho itu brand yang reputasinya kuat di build metal dan mechanical design, bukan sekedar numpang IP. Oke, langsung kita unboxing aja boxnya. Di sini kita dapat kartu garansi, kemudian juga kita dapat buku panduannya. Terus di sini ada dua tray ya guys, dan kayaknya kita nggak dapet blind box kayak di Takeda dan Date. Oke, langsung kita lihat figurnya aja ya di tray pertama ini. Begitu diangkat figurnya, satu hal yang langsung kerasa ya, berat. Dan ini bukan berat plastik, tapi ini berat alloy. Feel dingin metalnya langsung dapet. Secara ukuran tingginya sekitar 20 cm, tapi karena proporsinya padat, dia kelihatan jauh lebih mahal dari angka itu. Ini tipe figur yang bahkan sebelum dipose udah punya presence di tangan. Coba dilihat ini, detailnya oke banget sih menurut gue. Catnya rapi dan clean dari atas sampai bawah, apalagi di bagian belakangnya. Tuh, lihat. Mantap deh pokoknya. Buat gue, figur-figur Mosho ini bukan figur yang kaleng-kaleng. Kualitasnya oke banget dan ada kepuasan sendiri pas kita punya figur-figurnya. Selain itu, di tray satu ini juga ada aksesorisnya, kayak efek panas seperti ini dan juga floating unitnya. Selain itu, ada tambahan aksesorisnya kayak stand base yang kombinasi plastik dan alloy. Kita juga dapat busur panahnya dengan detail kayak gini, 5 opsi tangan, tambahan jubah buat torsonya, dan backpacknya. Buat artikulasinya, kepala cukup luas ya. Tangannya bisa diangkat ke samping kayak gini dan ditekuk sampai segini. Torsonya bisa ke kanan dan ke kiri, juga bisa bungkuk ke depan kayak gini. Di bagian belakangnya ada detailnya kayak gini pas bungkuk ke depan. Kakinya bisa ke depan sampai segini dan ditekuk sampai segini. Bisa diputer-puter juga di bagian pangkal pahanya. Bisa ke samping kayak gini dan ke belakang kayak gini. Bagian telapak kakinya bisa ke kanan dan ke kiri kayak gini, terus naik turun kayak gini. Armor bahunya bisa dipindah seperti ini sehingga memudahkan pergerakan tangannya. Dan ada rambutnya warna kuning seperti ini yang bisa juga kita atur. Intinya artikulasinya fleksibel walaupun ini bukan tipe figur buat pose ekstrim kayak ninja. Ini figur yang lebih cocok buat pose kuat, kokoh, dan dominan. Sekarang kita bahas salah satu gimmick yang paling kelihatan, yaitu LED-nya. Lampu di bagian dadanya ini bukan cuma tempelan, tapi bisa nyala juga ya. Sayangnya baterainya belum include ya guys di sini. Tapi kalau misalnya nyala, ya kira-kira visualnya kayak gini deh. Detail sculptnya juga padat, armornya tebal, banyak layer, dan desainnya lebih ke sci-fi mecha dibanding karakter game yang tipis atau kartunis. Selain gimmick di LED-nya, ada juga gimmick di busurnya seperti ini ya. Dan juga di floating unitnya seperti ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Kenapa figur sebagus ini sepi review global? Jawabannya bukan karena jelek,
Tapi karena figur ini yang marketnya berat di Asia, khususnya di Cina, dan Honor of King itu IP raksasa, tapi regional. Jadi buat kolektor barat ini sering lewat radar. Padahal kualitasnya jelas bukan kelas figuran. Sekarang pertanyaan paling jujur, kalau logo Honor of Kings-nya kita copot, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah build metal, LED fungsional, aksesoris lengkap, dan desain mecha yang solid. Jujur aja, kalau ini figur original Mosho tanpa IP sekalipun, dia tetap layak berdiri di rak kolektor premium. Figur ini bukan buat semua orang. Kalau lo cuma cari hype mainstream, ini mungkin terasa mahal. Tapi kalau lo kolektor yang udah bosen Marvel, udah kebanyakan anime, dan pengen rak kelihatan beda, Star Shooter ini justru menarik. Dia bukan red flag, tapi dia hidden gem. Jadi kesimpulannya, Mosho Star Shooter ini bukan figur yang jelek karena sepi review. Dia sepi review karena belum banyak orang berani bahas dengan jujur. Kalau lo suka figur dengan build serius dan display kuat, ini layak masuk radar. Oke, paling itu aja dari gue. Kalau mau gue review figur lainnya, drop komentar ya. Bye.